Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas rugi-rugi pada generator DC. Jadi rugi-rugi pada generator DC itu ada rugi-rugi tembaga atau chopper bahasa Inggrisnya. Nah, rugi-rugi tembaga itu apa? Rugi-rugi di kawatnya. Kawatnya itu ada di dua tempat, belitan medan sama belitan jangkar. Jadi rugi-rugi tembaga pada belitan medan, rugi-rugi tembaga pada belitan jangkar. Yang kedua, rugi-rugi besi. Rugi-rugi besi itu berarti besi letaknya di mana? Besi letaknya di intinya. Jadi belitan, baik di belitan medan maupun belitan jangkar kan di dalamnya ada inti besinya. Nah, itu dinamakan rugi-rugi besi. Rugi-rugi besi ada dua, histeresis sama arus eddy. Yang ketiga, rugi-rugi mekanik ya. Rugi-rugi mekanik bisa gara-gara rugi gesekan antar komponen, mungkin enggak kurang oli dan sebagainya, sama rugi-rugi dengan gesekan angin juga karena hambatan angin, windig ya. Rugi-ruginya dibagi menjadi tiga juga. Rugi-rugi stray itu rugi-rugi mekanik dan magnetik atau rugi-rugi besi ya. Rugi-rugi konstan itu atau WC, W itu W energi, W besar, terdiri dari rugi-rugi stray sama rugi-rugi sun hambatan sun belitan medan sun ya. Jadi rugi-rugi tembaga sun paralel, karena rugi-rugi paralel pada tembaga itu konstan ya. Jadi rugi-rugi konstan tuh rugi-rugi stray tadi ditambah rugi-rugi belitan medan paralel. Terus variabel loss berarti rugi-ruginya itu bervariabel atau berubah-ubah gara-gara apa? Gara-gara perubahan dari arus beban. Beban berubah, arus bebannya berubah. Arus beban berubah, rugi-ruginya juga berubah. Biasanya itu rugi-rugi yang ada di belitan jangkar atau drop tegangan atau rugi-rugi pada armatur belitan jangkarnya. Rugi-rugi histeresis. Rugi-rugi histeresis itu rugi-rugi yang diakibatkan perubahan medan pada inti besi. Jadi secara prinsip cara kerjanya itu tegangan generator DC itu menggunakan komutator. Komutator itu berfungsi untuk membalik arus. Jadi arus dari kiri dibalik ke kanan, arus dari kanan dibalik ke kiri, gitu ya. Kalau kita flashback di cara kerja generator DC. Nah, arus dibolak-balik itu magnetnya jadi berubah. Magnet kutub utara kadang di kanan, pada sekian saat magnet utara di kiri. Jadi magnetnya berubah kutubnya. Kutub utara di kanan, kadang di kiri, kanan kiri. Itu namanya perubahan-perubahan itu menimbulkan energi nyaman yang disebut energi rugi-rugi histeresis, loss histeresis. Ya, jadi kanan kiri. Jadi perubahan magnet itu kan timbul gesekan juga di dalam inti, sehingga timbul panas di dalam inti karena perubahan tadi ya. Itu namakan rugi histeresis. Grafiknya rugi histeresis adalah seperti ini. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kanan ke kiri. Jadi tidak linear di tengah, tapi membentuk suatu luasan. Luasan ini disebut rugi-rugi histeresis. Besar rugi-rugi histeresis adalah jumlah luasan ini ya. Terus yang kedua rugi-rugi arus eddy. Nah, rugi-rugi arus eddy itu adalah rugi-rugi akibat arus inti itu dialiri oleh rugi-rugi akibat inti besi dialiri oleh arus gitu ya. Jadi ketika inti besi dialiri arus, dia akan timbul arus yang berputar. Arus berputar itu bila intinya besar, dia akan besar juga arusnya. Nah, itu timbul panas itu jadi rugi-rugi. Cara mengatasinya dengan memotong inti besi. Setelah dipotong-potong, direkatkan kembali dan dilapisi antar perekatan tadi dilapisi dengan laminasi. Ya, jadi antara ini dan
kiri dan ini enggak secara elektrik tidak terhubung. Ini sama ini tidak terhubung, ini sama ini tidak terhubung karena direkatkan dengan isolasi ya. Kalau dipotong-potong maka rugi eddy-nya juga semakin kecil karena potongannya juga kecil lah seperti ini. Kalau di kenyataannya dipotong-potong jadi semakin kecil sehingga rugi-rugi arus eddy-nya juga semakin kecil. Gitu ya. Yang selanjutnya ada rugi-rugi besi, rugi-rugi tembaga. Rugi-rugi tembaga itu rugi-rugi yang ada di kawatnya. Rumusnya juga sama yang pernah kita pelajari dulu. Jadi I kuadrat kali R. I-nya itu apa? Arus yang mengalir pada tembaga itu. Karena bilitan jangkar maka ya IA kuadrat kali RA. Kalau pada bilitan medan di generator DC seri maka IF kuadrat kali RF dan sebagainya ya. Rugi-rugi mekanik itu berarti rugi-rugi gara-gara friction atau gesekan antar bagian-bagiannya. Yang kedua gesekan gara-gara angin, nah gitu ya. Jadi rugi-rugi gesek antara bearing dan komutator. Oh ya, komutator juga ada rugi-ruginya karena menggesek bearing juga, atau rugi-rugi gara udara, gesekan udara gitu ya. Jadi rugi-rugi karena ini gambaran diagramnya, rugi-rugi karena rotasi, ada rugi-rugi gara-gara tembaga. Nah, jadi generator DC itu ada input secara mekanik yang berputar. Inputnya itu berupa mungkin uap dan sebagainya untuk memutar generator. Ada rugi-rugi besi dan rugi-rugi gesekan, rugi-rugi mekanik dan rugi-rugi gesekan. Ada rugi-rugi karena electrical, rugi-rugi tembaga, dan outputnya adalah V kali I. Maka total rugi-rugi adalah rugi-rugi konstan. Rugi-rugi konstan tadi rugi-rugi besi dan rugi-rugi mekanik, dan variable loss rugi-rugi tembaga. Efisiensi secara mekanik adalah B bagi A. B bagi A itu apa? Rugi-rugi antara energi yang terbangkitkan di kumparan jangkar GGL dibagi rugi-rugi mekanik input, misalkan uapnya berapa dan sebagainya ya. Itu efisiensi mekanik. Jadi generator berputar kan nggak semuanya jadi listrik, ada rugi-rugi secara mekaniknya, gesekan mekanik. Terus efisiensi secara listrik, electrical efficiency adalah tegangan terminal yang ada di terminal generator atau di baut generator dibagi dengan rugi-rugi yang ada di GGL-nya, di bilitan jangkarnya. Terus rugi-rugi efisiensi total berarti C bagi A antara output dan input mekanik. Rugi-rugi secara mekanik, lalu energi pada rugi-rugi secara mekanik bisa diketahui dengan cara menghitung rugi-rugi nilai daya dari mekanik. Energi mekanik rumusnya apa? TA bagi 2πn ya. TA itu adalah torka mekanik, putaran mekanik, torkanya, kekuatan mekanik itu berapa dikali 2π kali n adalah putaran kecepatan. Setelah itu rugi pada kumparan jangkar bisa dihitung dengan GGL generator Cn flux tadi rumusnya dikali IA hambatan jangkar gitu ya. Kalau ideal berarti mekanik sama listrik sama, tapi tidak mungkin E kali IA itu harus lebih kecil, pasti lebih kecil daripada rugi-rugi mekanik T2πn. 1 HP adalah 746 watt atau 0,75 kW singkatannya gitu. Lalu kita misalkan mau mencari efisiensi maksimum itu generator DC pada saat apa? Nah, dengan bisa dibaca sendiri. Nah, jadi generator output adalah volt kali ampere. Generator input itu adalah output ditambah losses. Nah, output adalah V kali I, losses adalah IA kali kuadrat kali RA. Ini rugi-rugi tembaga pada hambatan jangkar sama rugi-rugi core besi, histeris sama eddy. Nah, maka efisiensi adalah output bagi input. Nah,
output V kali I dibagi input VI plus IA kuadrat RA plus VC ya. Terus yang atas dibagi VI, bawah juga dibagi VI, maka akan ketemu seperti ini. Supaya efisiensi maksimum maka ini harus 0. Maka ketemu I kuadrat kali RA sama dengan energi rugi-rugi besi. Nah, gitu ya. Jadi supaya efisiensi maksimum itu rugi-rugi besi harus sama dengan rugi-rugi pada kumparan jangkar, bilitan jangkar. Jadi variabel loss sama dengan konstan loss, atau I sama dengan ketemu akar W rugi-rugi besi bagi hambatan jangkar. Nah, dari sini kita akan tahu arus ketika efisiensi generator menjadi maksimum. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.